Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saudara Sekjen, saudara Wakil Ketua Umum, Haji Amin Said Husni, yang masih plastiknya belum dibuka. Saudara Ketua Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat NU beserta seluruh jajaran yang baru saja dilantik. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk Ashrul Awakhir dari Ramadan. Sudah tanggal 23 kalau tidak salah. Sebentar lagi Lebaran. Selamat menyongsong Idul Fitri yang pertama di abad kedua Nahdlatul Ulama. Saya akan mencoba bicara secara singkat saja, saya tidak akan terlalu banyak menggojologi sekjen atau wakil ketua umum atau yang lain. Jadi pendek kata saja. Pertama, kenapa kita melangsungkan atau menjalankan gerakan keluarga maslahat ini? Karena kita ingin bahwa kehadiran Nahdlatul Ulama bermakna bagi peradaban umat manusia. Itu sebabnya kita membuat tagline merawat jagat, membangun peradaban. Dan apabila kita ingin berkontribusi untuk membangun peradaban, tidak ada permulaan yang lebih valid selain dengan memulainya dari membangun keluarga. Maka membangun keluarga maslahat berarti membangun peradaban maslahat bagi seluruh umat manusia. Kedua, bahwa di dalam rangka ikhtiar-ikhtiar kontribusi Nahdlatul Ulama untuk merawat jagat membangun peradaban itu, Nahdlatul Ulama menyusun agenda-agenda dalam berbagai bidang, program-program dalam berbagai bidang dengan segala instrumen yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Dalam kerangka itu, maka segenap agenda dan program yang dijalankan oleh Nahdlatul Ulama harus bisa diverifikasi, harus bisa dicek manfaatnya di tingkat keluarga. Kalau keluarga tidak mendapatkan manfaat dari khidmah Nahdlatul Ulama, berarti khidmah itu sia-sia. Maka semua yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama harus bisa diverifikasi, dicek, diuji validitasnya melalui pengaruh dampaknya terhadap keluarga. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, maka semua agenda yang telah disusun oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama bersama dengan lembaga-lembaganya, semua lembaga sudah menyelesaikan Rakernas dan nanti hasil Rakernas itu akan dikurasi. Semua program yang ditetapkan, dijalankan itu akan kita kurasi sedemikian rupa sehingga jelas nalar agendanya, mulai dari latar belakang pemikiran, masalah yang ingin diadres oleh program itu, sampai dengan output dan outcome-nya, bentuk kegiatan dan pengaruh yang diharapkan dari kegiatan itu. Harus jelas nalarnya dan kemudian kita uji apakah betul sudah tercapai semua yang dianggarkan itu di dalam konteks
kehidupan keluarga-keluarga. Maka ini akan menjadi model dari bagaimana Nahdlatul Ulama ini beroperasi dan hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Selanjutnya, Nahdlatul Ulama memiliki berbagai macam instrumen struktural dalam organisasinya, mulai dari struktur kepengurusan, PBNU, PWNU, PCNU, MBCNU, sampai ranting-ranting, bahkan anak ranting NU. Semua ini harus digerakkan dan diabdikan untuk menjalankan agenda-agenda, menjalankan program-program yang sudah dicanangkan tersebut. Maka dengan ini, sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyampaikan, dan ini nanti akan menjadi pengumuman untuk seluruh jajaran Nahdlatul Ulama di semua tingkatan di seluruh Indonesia, bahwa sesudah ini nanti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan mengirimkan, akan memberikan instruksi-instruksi, perintah-perintah kerja kepada struktur kepengurusan NU di semua tingkatan. Perintah kerja kepada PWNU, perintah kerja kepada PCNU, MBCNU, ranting-ranting, dan seterusnya. Akan ada perintah kerja berupa checklist yang harus dikerjakan dan akan dievaluasi oleh kepengurusan kita dari tingkatan ke tingkatan. Dan ada mekanisme-mekanisme organisasi untuk memastikan bahwa perintah-perintah tugas itu betul-betul dijalankan dan dicek hasilnya dan menjadi dasar penilaian tentang kinerja dari setiap unit organisasi yang ada dengan konsekuensi keorganisasian sebagaimana yang sudah diatur di dalam berbagai perangkat aturan organisasi. Apakah itu ADRT, peraturan-peraturan perkumpulan maupun peraturan-peraturan lainnya. Sehingga nanti akan ada konsekuensi-konsekuensi berupa insentif untuk yang membuat prestasi di dalam pelaksanaan tugas ini, tapi juga sanksi-sanksi bagi yang gagal di dalam melaksanakan tugas-tugas yang diinstruksikan tersebut. Prinsip yang paling dasar dari semua ini adalah bahwa pekerjaan harus dilaksanakan dan harus terjadi sampai di tingkat desa. Tidak boleh ini semua hanya berhenti menjadi seremoni-seremoni pelantikan dan ungkapan-ungkapan di atas kertas maupun di atas podium, tetapi pekerjaan, kegiatan-kegiatan harus terjadi di lapangan sampai di tingkat desa dengan melibatkan warga. Ini tidak boleh ditawar. Maka sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran Nahdlatul Ulama, jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama, mulai dari PWNU, PCNU, MBCNU, sampai ke ranting NU, untuk sungguh-sungguh mengerjakan instruksi-instruksi, perintah-perintah kerja yang nanti akan diterima dari PBNU. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, karena model pengoperasian organisasi, model pelaksanaan kerja organisasi seperti ini adalah sesuatu yang sama sekali baru. Belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah dilakukan sebelumnya. Sepanjang sejarah peradaban umat manusia, baru kali ini Nahdlatul Ulama bekerja dengan cara seperti ini. Maka PBNU maklumi bahwa tentu ada hambatan-hambatan karena belum terbiasa di berbagai titik di dalam struktur organisasi itu sendiri.
Itulah sebabnya maka pengurus besar Nahdlatul Ulama membentuk satuan tugas gerakan keluarga maslahat NU ini secara struktural, mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa. Jadi sesudah tadi saya melantik satuan tugas nasional gerakan keluarga maslahat NU, saya perintahkan kepada Satgas Nasional yang sudah dilantik tadi untuk segera membentuk struktur. Mulai dari struktur satuan tugas provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai ke tingkat desa. Sehingga ini akan menjadi Satgas struktural secara nasional. Tugas dari Satgas ini adalah pertama, melakukan operasi dukungan atau membackup pelaksanaan tugas-tugas yang nantinya akan diinstruksikan kepada seluruh jajaran kepengurusan NU. Itulah sebabnya maka di dalam Satgas ini nanti unsur-unsur utamanya adalah dari badan-badan otonom Nahdlatul Ulama, terutama dari Muslimat NU, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, IPNU, dan IPPNU. Karena mereka lah yang nantinya akan menjadi labor force, menjadi pekerja-pekerja di dalam eksekusi pelaksanaan tugas-tugas itu. Mereka nanti yang akan menjadi kinetic element di dalam struktur operasional dari gerakan keluarga maslahat ini. Kalau ada apa-apa, Satgas ini yang lari-lari. Kalau ada yang harus dikejar, Satgas ini yang harus lari mengejar. Kalau ada yang harus dipikul, Satgas ini harus menyediakan pundaknya untuk memikul. Dan Satgas ini juga saya perintahkan untuk membantu jajaran kepengurusan NU di setiap tingkatan di dalam berhubungan dengan berbagai pihak di luar struktur kepengurusan NU setiap saat dibutuhkan. Apakah itu dengan dinas-dinas pemerintah maupun dengan pihak-pihak lainnya. Satgas ini harus bisa menjadi backup, menjadi jembatan, menjadi saluran koordinasi dan komunikasi dan koordinasi antara jajaran kepengurusan NU dengan pihak-pihak yang lain. Saya juga menginstruksikan agar Satgas nanti melaksanakan fungsi supervisi agar apabila ada hal-hal yang sekiranya di luar jangkauan kapasitas dari unit-unit kepengurusan NU yang ada, karena sekali lagi seperti saya singgung di depan tadi bahwa operasi semacam ini belum pernah dilakukan sebelumnya, maka saya perintahkan kepada Satgas ini untuk memberikan supervisi, memberikan dukungan, karena Satgas ini didesain sedemikian rupa sehingga menjadi satuan tugas berbasis komando, sehingga semua jalur komunikasi dan koordinasi betul-betul langsung dari pusat sampai ke daerah tanpa perlu ada hambatan-hambatan. Nah, maka dalam hal ini saya minta juga, saya instruksikan kepada Satgas Nasional ini untuk memastikan bahwa Satgas di tingkat bawahnya, di tingkat provinsi sampai ke desa, agar dipastikan diisi oleh personel-personel yang betul-betul punya kapasitas untuk melaksanakan tugas, personel-personel yang betul-betul mengerti dan paham apa tugasnya, dan siap untuk bekerja apapun yang harus dilakukan agar agenda ini bisa berjalan dengan semestinya. Nah,
Ini semua kita harapkan ke depan akan membentuk satu model operasional dari kepengurusan NU ini. Itu sebabnya dalam SK kita tetapkan masa tugas dari Satgas ini adalah 2 tahun sampai 2025 untuk kemudian kita evaluasi. Kita harapkan setelah 2 tahun ini nanti struktur kepengurusan NU sudah mulai terbiasa dengan model operasi ini. Dengan model eksekusi agenda-agenda organisasi dan juga model konsolidasi di antara semua instrumen yang ada. Bukan hanya di antara pengurus-pengurus NU saja, tapi dengan juga semua banom yang ada. Nah, dengan demikian kita harapkan akan terjadi akselerasi dari kinerja Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini di dalam memastikan maslahat dari kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa ini adalah kebijakan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang tidak bisa ditawar-tawar. Barang siapa melaksanakannya dengan baik akan disiapkan insentif-insentif. Tapi barang siapa menolak untuk bekerja, barang siapa lebih-lebih lagi melawan perintah yang nanti akan diberikan, akan ada sanksi-sanksi. Sor mejo ono ulane, jok gelo wis ngono carane. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.